Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalian kembali kita berjumpa dengan Puspintek Palira dalam acara di Desa Palira. Pada episode yang ke-8 ini saya ingin mengupas masalah penundaan pilkades yang akhir-akhir ini ngetren dilakukan oleh para bupati, wali kota dengan pengangkatan PJ yang untuk kurun waktu yang sangat lama dan penundaan yang seperti ini jika kita cermati ini sesungguhnya adalah sebuah modus. Modusnya di mana? Akan kita pas kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa kasih jempol dan subscribe channel Puspintek Palira. Saudara, tentang mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan mengalami perubahan sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017. Di era COVID 2020 kemarin juga ada perubahan yang berupa pasal-pasal tambahan terkait dengan COVID. Awal tahun 2023 ini menindaklanjuti KPU nomor 3 tahun 2022 terkait dengan rangkaian pemilu, maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran yang berisi anjuran, yaitu surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.3.5.244/J itu tertanggal 14 Januari tahun 2023. Pada pokoknya, pelaksanaan pemilihan kepala desa ini tetap mengacu kepada Permendagri nomor 112 2014 dan 65 tahun 2017. Nah, 65 2017 ini banyak mengupas tentang pilkades PAW. Perubahannya ini. Sedangkan untuk pilkades yang reguler ini banyak diatur secara tuntas ada di Permendagri nomor 112. Bahwa penyelenggaraan pilkades selama 6 tahun periode kepala desa itu oleh bupati diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pilkades itu secara serentak dengan 3 tahapan. 3 tahap. Nah, berarti perencanaan atau program pilkades selama masa jabatan bupati 5 tahun itu sudah dapat program direncanakan kapan itu jelas.
Tidak mungkin akan terjadi ada penundaan yang seolah-olah dibuat. Misalnya dengan alasan ketersediaan anggaran, 6 tahun atau 5 tahun itu sudah dirancang. Tentunya sudah diperhitungkan dengan matang. Penundaan Pilkades ini, di samping alasan yang pertama adalah keserentakan tadi. Yang kedua adalah dengan memperhatikan kecukupan ketersediaan anggaran. Dan alasan pertimbangan yang ketiga adalah ketersediaan ASN daerah. Apa ini saya ungkap awal? Agar desa-desa ini tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana desa-desa di era yang undang sebelumnya. Di mana seringkali terjadi yang dulu namanya kartiker. Nah, kartiker dulu itu terlibat dari hanya satu kasus tertentu. Ya kan seperti itu yang terjadi. Nah, tidak ada PAW. Kalau sekarang ada PAW, dan tidak ada masalah. Kalau desa itu terlalu lama dipimpin oleh seorang PJ akibat dari penundaan, maka rakyat sangat dirugikan karena dia dipimpin oleh seseorang yang bukan hasil pilihannya. Bukan pilihannya. Di sini berarti apa? Demokrasi di desa ini mudah. Meskipun kewenangan seorang PJ itu sama sebagaimana kepala desa definitif. Bagaimana diatur di pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017. Namun, kalau terlalu lama di PJ, ini rakyat sangat dirugikan. Apa Pak? Seorang PJ lebih banyak dia itu mengabdi bukan untuk rakyat, tapi mengabdi untuk atasannya yang menunjuknya. Inilah, kita belum sampai ke persoalan sebuah modus ini ya. Pemilihan kepala desa, prosesnya mulai dari 6 bulan itu sudah mulai. Kemudian perencanaan mulai dari tahun sebelumnya. Misalnya kalau tahun ini ada berapa kepala desa yang pilkades, maka anggaran tahun ini sudah dibahas tahun kemarin. Itu sekian karena ada sekian desa yang pilkades. Itu sudah diprogram, sudah direncanakan. Dan proses pilkades itu sudah berjalan di desa saja itu 6 bulan. Sampai dengan hari H itu 6 bulan.
Dari mana 6 bulannya? Dalam Kemendagri nomor 46 misalnya. Selambat-lambatnya 6 bulan sebelum habis masa jabatan, BPD menyampaikan pemberitahuan kepada kepala desa perihal akan berakhirnya masa jabatan. 6 bulan sudah. Jadi dimulai selatan menuju ke Pilkades itu. 5 bulan sebelum habis masa jabatan, kepala desa harus menyampaikan LPPDes akhir masa jabatan. 5 bulan itu juga BPD harus sudah membentuk panitia Pilkades. Lambat-lambatnya. Terus bergerak sampai dengan Pilkades itu diperhitungkan adalah kisaran 2 bulan sebelum habis masa jabatan. Agar nanti jika lancar, tidak ada masalah, maka begitu hari atau tanggal habisnya masa jabatan Pilkades yang sedang berjalan, ini menjadi tanggal pelantikan Pilkades hasil pemilihan. Karena tidak boleh ada kekosongan jabatan. Tanggal itu. Jika terjadi ada pengulangan, maka mungkin waktu itu masih tersedia. Tidak sampai melampaui pada batas akhir masa jabatan kepala desa yang sedang berjalan. Itu sudah diketahui semuanya. Tapi apa yang terjadi? Hingga hari ini, mayoritas daerah-daerah ini, BPD-nya tidak tahu. Kalau 6 bulan harus menyampaikan surat itu. Jika saya coba bertanya di beberapa daerah itu, tidak ada perintah, tidak ada petunjuk. Nah ini. Sementara dari kabupaten sendiri nampaknya mengabaikan masalah ini. Kenapa? Karena sudah punya rancangan nanti akan di PJ. Hindarilah adanya PJ ini. Tepat waktu. Bagaimana pemilu yang dirancang ini? Karena apa nanti? 1 Oktober adalah pengambilan sumpah DPR, 20 Oktober adalah pengambilan sumpah Presiden. Nah, pemilunya harus jauh sebelumnya. Dan untuk desa sudah diatur. Mulai pembentukan panitia itu 5 bulan sebelumnya. Ya. Proses-prosesnya. Peta jalannya seperti itu. Jadi, mengingatkan 6 bulan sebelum habis bagi BPD kepada kepala desa itu kemutlakan. Bentuk panitia 5 bulan sebelum habis masa itu juga mutlak. Terus. Begitu juga LPPDes akhir masa jabatan 5 bulan itu belum habis, itu juga harus. Usah nanti itu petahana mencalonkan lagi atau itu nanti. LPPDes harus pas sampai 5 bulan. Jadi tidak, waktu 10 hari BPD setelah batas waktu 5 bulan tadi adalah untuk menyampaikan laporan kinerja, evaluasi kinerja kepala desa oleh BPD. Inilah nanti bisa merekomendasikan apakah kepala desa ini perlu itu dikasih sanksi atau tidak. Yang mana ini nanti akan bisa juga menjadi ujung endingnya adalah
apakah nanti dia itu bisa ikut nyalon atau tidak. Ini harus diatur apa? Apa itu dilengkapi dari peraturan yang ada di Permendagri itu, di perdanya harus dipertegas itu, dan perbuknya juga. Kalau dilakukan penundaan, dibuat terlambat, akhirnya penundaan. Ujung-ujungnya ternyata apa? Modus transaksi jabatan J. Loh, yang saya sebut dengan modus tadi. Dan hindarilah adanya PJ itu bisa mungkin. Maka dengan demikian maka modus ini tidak terlaksana. Dengan kata lain apa? Kalau ada penundaan lalu ada PJ ini, maka patut dicurigai, patut diduga. Nah, sedangkan untuk penundaan untuk tahun 2023 ini, bagaimana di substansi yang ada atau isi daripada SI Mendagri yang tertanggal 14 Januari 2023 itu, pemilihan kepala desa ini harus tetap berjalan hingga apa? Hingga batas akhir 1 November 2023. Tapi kenyataannya apa? Bulan kemarin masih sudah ada yang menunda karena alasan pemilu ini dilaksanakan tahun 2024. Ini salah. Izinnya lebih dari 1 tahun itu nanti. Ujung-ujungnya apa? PJ-PJ-nya teman-teman ini Anda lihat, ngarah kuat adalah Bupati mau nyalonkan lagi. Ada transaksional yang sulit untuk dibuktikan. Maka saya mengatakan kata Pak, itu diduga itu sebuah modus. Lebih ada kemarin itu yang diangkat menjadi PJ tidak ASN, tapi kepala desa yang bersangkutan. Kan sama halnya dengan perpanjangan. Ini salah, jelas sekali kalau PJ itu ASN. Cacat, kasihan rakyatnya. Kenapa? Kalau kepala desa ini cacat hukum, maka apa saja yang ditandatangani dengan mengatasnamakan jabatan kepala desanya itu cacat hukum. Ya. Jadi untuk tahun ini Perkades itu harus tetap berjalan. Kalau habis masa jabatannya sekitar bulan Januari atau bulan Desember Januari, itu masih bisa Januari 2024 masih bisa harus dilakukan. Karena apa? Batas pilkadesnya itu kisaran 2 bulan sebelum habis masa jabatan. Sementara SI Mendagri ini mulai 1 November 2023 sudah tidak diperbolehkan lagi adanya penyelenggaraan pilkades. Sekarang cermati sendiri daerah Anda masing-masing. Hari-hari ini APJ
dengan alasan pemilu, maka saya dapat pastikan itu adalah modus. Benang merahnya, rencana nyalon lagi enggak? Pelatihnya. Dia akan ketemu benang merahnya. Balik lagi rakyat nanti yang dirugikan. Nah, itu saudara yang dapat saya uraikan penundaan pilkades adalah sebuah modus. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.